Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang alhamdulillah hari ini bisa hadir di acara bersama halal bihalal keluarga besar Masjid At-Taqwa Puri Bintaro Hijau, sesepuh dan juga para kini sepuh yang ada di lingkungan Puri Bintaro Hijau. Hari ini hadirat rahmatullah. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat, terlebih nikmat iman dan Islam, dan nikmat di mana pada sore hari ini kembali Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya dengan telah meringankan langkah kaki kita, meneguhkan hati kita hadir bersama di Masjid At-Taqwa dalam keadaan sehat walafiat dalam acara halal bihalal keluarga besar Masjid At-Taqwa. Insyaallah kita akan mendengarkan bersama terusnya bersama guru kita Bapak Ustaz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore cerah ini alhamdulillah berkat rahmatnya kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di masjid karena ini adalah acara safari dakwah, jadi acara safari dakwah itu yang tentunya yang berhak menentukan adalah ustaznya sendiri. Jadi kita tidak bisa menekan waktunya, juga harus tepat dalamnya ya. Jadi ketika kami mendapat tawaran itu disepakati waktunya pada saat ada keterlambatan. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga tidak mengurangi semangat kita untuk berani itu menuntut ilmu dari guru kita, semuanya dari Ustaz Riza Muhammad yang insyaallah nanti akan menyampaikan nasihatnya. Atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu masih sabar? Yang sabar saya doakan umurnya berkah, yang sabar rezekinya berkah, anaknya saleh dan salehah. Amin. Waliman quri al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan oleh kalian ayat-ayat suci Al-Quran, maka diam dan dengarkanlah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, maka dengan khusyuk, mohon tidak ngobrol, kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Quran surah Ibrahim ayat 7 dan Quran surah Ali Imran ayat 103 yang akan dibacakan oleh santri Santuni Rifano Putra Ardianto, juara 1 MTQ tingkat Provinsi Banten, dengan sari tilawah Ananda Wafa Aldias, juara 3 tahun berturut-turut, juara 1 MHQ tingkat nasional. Selanjutnya Rifano dan Wafa Aldias, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa'tasimu
semuanya pada dari agama Allah. Dan janganlah kamu bercanda-canda. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Riza Muhammad, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah menuju syurga Allah. Bersegeralah menuju ampunannya Allah yang seluas langit dan bumi, dan Allah perintahkan untuk ditempati hamba-hamba yang bertakwa.
Siapakah mereka dari golongan-golongan yang akan menempati surga Allah dan ampunannya Allah seluas langit dan bumi? Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Orang yang suka bersedekah, membantu saudaranya, menolong saudaranya, mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk membahagiakan orang lain. Predikat yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan emosi. Dia bisa marah, dia bisa meluapkan marahnya, tapi ditahan agar tak menyakiti orang lain. Orang yang demikian letaknya di surga seluas langit dan bumi. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang yang mudah memaafkan kedoliman dan kejahatan orang lain. Ditutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah tiga sifat kebaikan yang dicintai Allah. Saya berdoa semoga tiga-tiganya dimiliki Anda. Dan saya berdoa semoga yang duduk ini adalah ahli syurga. Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbunallah ayyughfirullah lakum wallahu ghafurur rahim. Jangan sampai orang yang punya keluasan rezeki, jangan sampai orang yang kelebihan harta menahan harta dan rezekinya untuk membantu orang miskin, membantu fakir, dan membantu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ingat, kalau mereka berbuat salah, maafkan. Wa ya'fu wa yasfahu. Lapangkan hatimu untuk memberi maaf kepada orang yang menyakiti. Ala tuhibbuna ayyughfirullah lakum. Ingat, jemput kerendahan Allah, jemput keridhaan Allah dengan memaafkan. Barang siapa yang mudah memaafkan, maka Allah akan mudah memaafkan. Surah An-Nur ayat 22. Semoga yang hadir di tempat ini hamba-hamba yang berjiwa memaafkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu haddin 'adzim wa imma yansabannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samiul 'alim. Tidaklah sama loh orang yang baik dan orang yang jahat. Gak sama loh perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Ingat, idfa' billati hiya ahsan. Orang yang baik itu membalas keburukan dengan
kebaikan, dan itu tidak akan dimiliki kecuali jiwa yang sabar, dan itu tidak akan dimiliki kecuali Anda yakin satu janji dari Allah, siapa yang memaafkan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah. Berlindunglah kepada syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan, karena dialah yang sering membisikkan kalimat-kalimat buruk itu. Surat Fussilat surat 41 ayat 34, 35 dan 3. Saya berdoa semoga yang hadir di tempat ini setelah Ramadan jiwanya bersih, tidak mendendam, tidak membenci, tidak menyakiti, mudah memaafkan, dan taubat dari ngomongin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf waj'alhu lana hujjatan ya rabbana alamin. Semoga yang datang hari ini rezekinya melimpah. Saya doakan yang datang hari ini uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang datang hari ini cicilan dan hutangnya lunas. Saya doakan yang datang hari ini segera haji ke Baitullah. Saya doakan yang datang hari ini suaminya setia dan tidak bertingkah. Dan yang datang hari ini istrinya soleha dan tidak materi. Saya doakan yang datang hari ini jadi orang kaya. Biar kata suami baik, lembut, berakhlak, tapi kurang duit. Masalah juga. Iya nggak sih? Hidup itu memang butuh ketenangan, tapi juga realistis. Iya nggak? Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan. Semoga rumah tangganya lancar. Menurut pengalaman gue, 90% cekcok suami istri itu berputar tentang duit. Mau percaya atau tidak? Survei membuktikan. Ya Allah, semoga tahun ini setelah Ramadan ekonominya makin meningkat ya. Saya tahu Anda sedang berjuang untuk menyelesaikan masalah Anda. Saya tahu saat ini Anda sedang diuji dengan ujian berat. Saya tahu. Yang penting nikmati masalahnya dengan syukur dan sabar. Jangan datang ke pegadaian walaupun berjanji mengatasi masalah.
bilang begini, biar kate ya suami jelek yang penting banyak. Biar kate ya kulit suami hitam gak apa-apa, yang penting sering kasih. Biar kate suami jarang pulang sibuk kerja ninggalin istrinya gak apa-apa, yang penting sebelum ninggalin istrinya ninggalin. Ternyata suami gak penting-penting amat. Sebab yang paling penting bagi mana? Innalillahi. Rasanya saya salah datang pengajian. Ibu semangat ya. Insya Allah dengan kesabaran doa, dengan cinta kasih sayang, masalah yang ada hadapi selesai. Berikan berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Semoga perjumpaan pengajian ini membawa berkah dan kebahagiaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih qalbi wal 'amali. Allahumma ahrimni laddata maghsyiatik warzuqni laddata ta'atik ya mukallibal Allahumma inni nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. A'udzu bika minal ajzi wal kasal. A'udzu bika minal jubni wal bukhl. A'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri al-rijal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bocorkan satu amalan rezeki. Boleh? Ayo kita berdoa dulu. Satu kalimat kalau bisa tolong dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir mali Yang kedua, tolong amalkan ini setiap pada asyar. Rasulullah bersabda, "Wala a'ad syamsun qattu illa bu'itha bi jabaltaiha malakani yunadiyani yusmi'ani ahlal ardi la taqulani." Tiap sore malaikat diturunkan ke muka bumi untuk berdoa sekeras-kerasnya, illa taqulani. Ternyata kualitas hati luar biasa. Al-afu, memaafkan, lebih diangkat derajatnya dari sekedar sholat malam. Ternyata memaafkan adalah hal yang lebih berderajat daripada sholat malam. Kenyataannya banyak orang sholat tapi dengkinya masih tinggi. Banyak orang sholat tapi membencinya masih luar biasa. Banyak orang sholat tetapi hatinya kotornya luar biasa. Ini menandakan ibadahmu tidak mengubahmu menjadi hamba yang baik. Halo, saya yakin jilbab ini adalah bentuk keadilan. Saya yakin jilbab ini akan membentengi Anda dari perbuatan buruk. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang.
Ternyata saya mulai tertipu dengan Anda. Saya pikir jilbab itu adalah pakaian yang menghalangi kita dari maksiat. Ternyata itu cuma pakaian di pengajian. Ibu, tolonglah sadar. Ini libas takwa, ini baju ketakwaan. Kalau sudah memakai jilbab, mulutnya tidak akan bisa ngomongin orang. Kalau sudah pakai jilbab, hatinya tidak bisa membenci orang. Kalau sudah pakai jilbab, tertutup dirimu dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Lah sekarang buat apa berjilbab pakai julid? Dia mulutnya diam tapi pakai kodok. Ayo, ibu, mas kau gitu. Ada teman pengajian kelasnya besar. Dia tahu sisa-sisa kue masih masuk kasih. Ditandai ya, kalau dia tetap. Ibu, jangan-jangan Anda pelaku. Ya Allah. Mari kita belajar dari Anas bin Malik yang telah menyampaikan hadis ini. Mari kita belajar dari perkataan Anas bin Malik. Kalau Rasulullah memuji penghuni surga, pertama dilihat dari hati. Energi al-afu, memaafkan adalah energi surga. Ayo mulai hari ini biasakan memaafkan. Jamaah, hadis kedua Pak riwayat Bukhari. Semoga bisa dibawa pulang dari kedua ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan bangkrut orang. Tidaklah orang itu tawadhu kepada orang lain rendah hati, melainkan kehormatan dan kemuliaan yang diagungkan oleh Allah. Ibu, yang pertama, mana pasal sedekah min mal, tidak akan bangkrut orang yang suka sedekah. Yang kedua, wa ma zadallah abadan bil afwi illa izzah. Tidaklah orang itu suka memaafkan, melainkan kemuliaannya diangkat di hadapan Allah. Masya Allah. Jemaah, ibu, luar biasa ini memaafkan. Dunia akhirat Anda bahagia. Allah rasa. Jemaah, coba dibuka surat Asy-Syura ayat 40. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Tidaklah keburukan melainkan akan dibalas dengan keburukan sebesar-besarnya. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang memaafkan dan melapangkan dadanya untuk bisa memaafkan kejahatan orang, maka Anda akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Dan sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang zalim. Ibu, ternyata pendendam itu zalim. Pendendam itu zalim dan dibenci Allah. Sedangkan orang yang pemaaf adalah hamba yang izzah, kemuliaan yang naik di hadapan Allah. Jemaah, jemaah. Hidup penuh ada suka. Setiap orang pasti pernah curhat ya. Jamaah, ternyata penyakit dendam ini akan melumpuhkan daya tahan tubuh. Penyakit dendam dan marah ini
dari semua penyakit dalam tubuh Anda. Saya pada ikut seminar kedokteran, ternyata penyakit darah tinggi, kolesterol, stroke, diabetes, asam urat, vertigo, lambung, GERD, kanker, tumor itu disebabkan energi emosi. Demi Allah, seandainya tiap orang mampu mengendalikan emosinya, wakadini dan goldo, wakafina animas, tidak berdendam, maka tubuhnya tidak rindu. Ibu pasti sudah tahu saya merawat seorang ibu ya. 5 tahun berjuang untuk stroke. Sampai hari ini saya mandiin beliau, saya gendong beliau, saya suapin beliau, saya berdoa, ya Allah, aku minta keridoanmu, karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menyuapin emaknya. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menggendong emaknya, mandiin emaknya, memakaikan baju kepada emaknya. Hanyalah orang-orang yang dipilih bisa merasakan begitu nikmatnya berbakti sama orang. Ibu, tahukah apa penyebab ibu saya stroke? Dendam. Halo, ibu saya dengan ayah saya cerai semenjak saya kelas 5 SD. Gara-gara kehadiran walimi, wanita malik suami. Daripada ngomongin orang, lebih baik ngomongin gue. Gue ikhlas didengerin sebagai pelajaran. Anda tidak tahu rasanya hidup dengan kekurangan kasih saya. Terlantar jiwa gue, hidup dengan ibu sebatang kara, menyambung kehidupan sampai saya dewasa. Sementara perempuan tak tahu diri itu mengambil kasih sayang satu lagi dari kehidupan saya. Sakit yang luar biasa. Halo, dengan mata kepala saya menyaksikan perjuangan hidup ibu saya 24 jam non-stop berjuang untuk anak-anak, sampai rela tidak menikah untuk membesarkan anak-anak. Halo, saya ikut ibu saya tahu doa-doa dan akhir matanya, maka saya bersumpah dalam hati Allah, ketika saya berhasil, aku akan hapus air matanya dengan kesuksesan. Ibu, aduh sakit di sini. Jamaah, dendam terus berlanjut, Pak. Saya sudah bilang sama ibu, nggak boleh ditunggu, nggak boleh dendam, jangan. Tapi sakit ibu saya tidak bisa terbayarkan. Sampai saya ketika sukses, mulai di Jakarta, mulai dikenal, mulai ibu saya tambah jadi-jadi, dia berkata kepada saya, jangan kasih uang mama. Aku bersumpah kalau kau berani kasih uang bapakmu, tidak akan bergabung. Tapi nggak boleh gitu juga ya, guys. Doa guru tidak akan pernah sampai. Tapi saya seperti merasa ibu saya tahu. Ibu merasa bagaimana ceritanya kalau suami Anda diambil orang, meninggalkan 3 anak yang masih kecil-kecil untuk Anda beri. Puluhan tahun hidup dengan penderitaan, dia tahan, saudara-saudara. Tetapi justru dendam yang membuat dia pecah pembuluh darah. Operasi pertama, operasi kedua, pecah pembuluh darah otak. Dibedah tempurungnya, diambil cairannya, karena kalau tidak diambil meninggal. Ketiga, ketika awal stroke lumpuh total 6 bulan. Gak bisa bahkan mau lumpuh harus diambil dengan tangan saya. Sarafnya begitu gak bekerja. Saya bawa ke rumah sakit Bright International. Saya bawa ke rumah sakit Akupuntur Internasional.
Saya bawa dengan tabib-tabib yang sangat luar biasa. Rupiah sudah tabib ke Malaysia, obat dari Malaysia Singapura saya datangkan. Tetapi maaf saudara-saudara, nihil. Saya minta petunjuk kepada Allah, ya Rabb, tolong bantu kami, ya Rabb. Apa yang harus aku lakukan untuk ibu aku? Saya dapat keyakinan, entah itu semacam kekuatan. Hubungi suami, mantan suami, hubungi bapak. Saya punya ide, gimana kalau ibu minta maaf sama bapak, hilangkan dendamnya, dan bapak juga memaafkan. Saya telepon, ibu ngomong sama bapak ya. Ibu nggak usah ngomong aku ya. Ibu ngomong, insya Allah ibu cepat sembuh. Ibu minta maaf, yang juga bapak minta maaf ya. Saya telepon berpuluh-puluh tahun tidak pernah bicara. Jangan. Ibu saya cuma menangis. Bapak saya bilang, kamu sakit? Pak, doakan sembuh. Ibu minta maaf, cuma ibu nggak bisa ngomong. Ibu minta maaf Pak, cuma ibu nggak bisa ngomong. Bapak bilang di telepon, aku memaafkan. Ayah saya bilang, aku memaafkanmu. 5 menit telepon ditutup, ibu saya bangkit dari itu. Saya cuma berpesan sama ternyata energi dendam itu melumpuhkan diri Anda. Energi memaafkan menyehatkan jiwa Anda. Gara-gara maaf yang keluar dari ayah saya, ibu saya bangun dari lumpuhnya. Sekarang walaupun tidak sempurna sudah bisa beraktivitas kembali, walaupun dengan kursi roda. Tapi hikmah yang saya ambil pelajaran, kalau ternyata ada menjauh itu akan memajukan diri Anda sendiri, dan dengan memaafkan akan menyembuhkan orang lain. Maka tolong yang sakit, sedang sakit, cari sumbernya. Apakah Anda pernah mendolimi orang hingga orang itu sakit hati? Bisa jadi dengan maafnya penyakit Anda semua atas di sini. Jemaah, mulai hari ini jauhkan dendamnya. Mulai hari ini maafkan dia. Sudah tutup masa lalunya, tutup keburukannya. Ibu, maafkan mantan suaminya. Buat yang saat ini sedang ada masalah, buat yang saat ini sakit yang belum sembuh, buat yang saat ini punya keluarga yang sedang sakit dan berjuang untuk sembuh, buat yang punya anak sudah cukup umur tapi belum ada jodohnya, buat yang ingin mendoakan orang tuanya yang sudah wafat agar mendapatkan nikmat kubur di barzah, buat yang ingin berangkat umroh dan haji dimudahkan rezekinya, buat yang usahanya sedang tidak baik-baik saja, buat yang ingin memperbaiki rezekinya, buat yang ada niat dari dulu ingin menjual warisan orang tuanya tapi tidak laku juga, buat yang ingin jual rumah dan tanah tetapi belum laku juga. Kita doakan dengan wakaf Al-Quran. Kemarin ada jamaah 8 tahun tidak hamil, inseminasi gagal, bayi tabung 2 kali gagal. Ikut pengajian kita, dia ikut wakaf. Saya bilang kalau berwakaf harus ada doa, namanya tawasul bil amal. Apa hajatnya? Saya ingin hamil. Setelah saya doakan, ada air? Tidak ada. Allah berkata, waj'alna minal ma'i syai'in. Hidup itu dari air.
Saya rupiah airnya, minum setelah tahajud suami istri. Kalau sedang hujan, mandi hujan. Karena hujan bulan terapi menimbulkan tanah yang gersang saja rendaman bisa berlumur, apalagi rahim makhluk hidup. Seminggu terapinya dilakukan, hari ke-8 dia telepon saya, Ustaz saya hamil. Ahlul Quran, Ahlul Quran. Saya punya program menyalurkan Quran gratis ke seluruh Indonesia. Setiap pesantren yang membutuhkan saya salurkan. Dan pengumpulan itu dari wakaf jamaah. Hari ini yang ingin ikut program wakaf, jangan lupa berdoa. Apa masalah Anda? Semoga Allah mengangkatnya dengan segera. Satu Al-Quran nilainya 100.000. Nanti akan saya berikan jumlah wakaf-wakafnya. Silakan dipilih yang cocok angkat tangan, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok. Ibu, tetapi doanya nggak bisa berjamaah ya. Doanya satu persatu sebab hajatnya berbeda-beda. Tiap orang sebelahnya nggak sama. Kalau doa berjamaah kerap tidak tepat sasaran. Sebutkan nama yang didoakan. Saya akan mengumumkan kalau nanti menabrak maghrib kita sholat maghrib dulu, habis itu lanjutkan dengan doanya sendiri. Saya umumkan juga wakafnya, silakan dibeli karena pengumpulan Quran dari masjid ini langsung kami kirim ke pesantren yang membutuhkan. 30 Al-Quran dikali 100.000, 3 juta adalah wakaf tertinggi. Buat Anda yang ingin berwakaf 3 juta, berarti Anda menyumbang 30 Quran untuk 30. Yang kedua, 20 Al-Quran kali 100.000, 2 juta. Buat ibu dan bapak yang ada rezeki 2 juta, berarti Anda titip 20 Al-Quran untuk diwakafkan kepada 20 orang. Wakaf ketiga, 10 Al-Quran dikali 100.000, 1 juta. Buat bapak ibu yang ada rezeki 1 juta, ayo kita berdoa apa hajatnya agar Allah kabulkan. Berarti ada menyumbang 10 Quran. Buat yang ingin menyumbang 5 Al-Quran dikali 100.000 adalah 500.000. Yang ada rezeki 500.000 boleh menyumbang 5 Al-Quran. Yang paling kecil 2 Al-Quran. Yang paling kecil 2 Al-Quran dikali 100.000, 200.000. Silakan pilih. 3 juta boleh, 2 juta boleh, 1 juta boleh, 500 boleh, 200 boleh. Buat Anda yang punya harapan dan berharap kepada Allah, as-sadaqatu sayyidul alim. Sedekah adalah tempat mengabulkan hajat kita. Ayo berdoa. Mungkin dari pintu ini hajat kita dikabulkan. Ada tim kami, Mas Irfan, Mas Budi, dan Mas Iksan. Bapak dan Ibu catat mau wakaf berapa, yang sudah catat maju ke depan, bawa air putihnya untuk saya rupiah hari ini. Satu persatu sampai acara selesai. Yuk, angkat tangan berapa yang betul. Ada ibu, paling kecil 200, paling besar 3 juta. Pilih dari 3 juta sampai 300. Kami tunggu sekarang. Silakan dicatat sama pengurus. Ibu ayo angkat tangan. Boleh maju? Langsung dicatat.